Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan membahas tentang fungsi, terutama mengenai fungsi linier. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa unsur-unsur pembentuk fungsi itu diantaranya ada variabel, kemudian ada koefisien dan ada konstanta. Variabel itu sesuatu yang mewakili faktor tertentu serta berubah-ubah dan biasanya disimbolkan dengan huruf atau abjad. Kemudian misalkan X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Berdasarkan sifatnya, variabel dibagi menjadi dua, yaitu ada variabel bebas atau independen dan ada variabel terikat atau dependen. Variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada variabel yang lain. Sedangkan yang terikat, variabel yang nilainya bergantung pada variabel yang lain. Kemudian yang kedua, ada yang namanya koefisien. Koefisien yaitu bilangan atau angka yang terletak di depan variabel. Kemudian yang ketiga ada konstanta, bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Jadi pada suatu fungsi linier ini tidak harus selalu ada yang namanya konstanta ya, begitu. Contoh bentuk fungsinya yang pertama, Y sama dengan 5 ditambah 2X. Nah, dari fungsi ini jelas ya bahwa ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian yang merupakan variabel bebasnya adalah variabel X. Mengapa? Karena nilai X ini bisa diganti dengan bilangan atau angka yang lainnya. Sedangkan variabel Y merupakan variabel terikat karena variabel Y ini hasilnya itu bergantung dari perubahan nilai X. Jadi perubahan bergantung dari nilai X-nya. Kemudian dari contoh fungsi yang ini juga ada yang namanya koefisien. Koefisien dari X. Nah, ini koefisien dari X yaitu 2 ya, positif 2. Kemudian koefisien dari Y, walaupun di sini tidak dituliskan, bukan berarti 0, tapi ada angka satunya. Ya, jadi koefisien dari Y adalah 1. Kemudian untuk konstantanya, yaitu yang bilangan yang berdiri sendiri, yaitu 5, betul sekali. Nah, yang nomor 1 ini contoh dari fungsi linier. Yang kedua, Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 6. Nah, kalau sudah ada kuadratnya, berarti ini namanya fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Dari fungsi kuadrat ini variabelnya ada Y, ada X kuadrat, dan ada X. Kemudian koefisiennya, untuk koefisien Y ada berapa ini? 1, betul. Untuk koefisien X kuadrat ada 2. Untuk koefisien X adalah min 4. Sedangkan konstantanya ini min 6. Jadi jangan lupa ya tanda positif negatifnya. Nah, kemudian jenis-jenis fungsi yang akan dibahas di mata kuliah matematika ekonomi ini ada yang linier, kuadrat, dan kubik. Nah, kita akan bahas yang linier dulu, nanti kuadrat dan kubik ini untuk yang non-liniernya. Kalau bentuknya eksplisit, bentuknya Y sama dengan Fx ya. Kalau bentuk implisitnya Fx, Y harus sama dengan 0 gitu. Nah, fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Jadi fungsi linier itu fungsi yang tertingginya adalah pangkat 1. Bentuk umum fungsi linier sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah Bx ya. Dengan A dan B-nya merupakan berupa bilangan atau angka, sedangkan X dan Y-nya merupakan variabel. Kemudian kalau digambarkan, fungsi linier ini akan berupa garis lurus. Nah, ini contohnya ya, contoh grafik. Y sama dengan 2 ditambah 2X, ternyata dia berupa garis lurus. Ingat bahwa sumbu mendatar di diagram Kartesius ini merupakan sumbu X dan sumbu vertikalnya merupakan sumbu Y. Ini materi dari SMP sudah begini ya. Kemudian titik A 3,1. Nah, ini misalkan ada titik A. Di gambar ini ada titik A 3,1, titik koordinat ini 3-nya itu merupakan nilai X ya. Jadi ke kanannya 3, Y-nya 1, ke atasnya 1. Nah, ini ke sini tarik garis putus-putus biasanya kalau digambarkan ya. Kemudian
beri tanda inilah titik koordinat A 3,1. Yang 3 ini merupakan nilai X atau absis, sedangkan yang 1 ini nilai Y atau ordinat. Yang kedua, kita akan membahas pembentukan persamaan linier. Yang pertama ada metode dua titik atau cara dui koordinat. Misalkan diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masingnya x1, y1 untuk yang A ya, dan x2, y2 untuk yang B, maka rumus persamaan liniernya, kalau kita mau buat ke bentuk persamaan linier, y dikurang y1 dibagi dengan y2 kurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 kurang x1. Contohnya, carilah persamaan linier dari titik A 2,3 dan B 6,5. Misalkan yang A 2,3 ini kita misalkan x1-nya adalah 2, y1-nya 3. Yang B 6,5 berarti x2-nya 6, y2-nya adalah 5. Substitusikan ke dalam rumus persamaannya, maka diperoleh y kurang y1 dibagi y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Y1-nya diganti dengan 3, x2-nya diganti dengan 6, kemudian Y2 ganti dengan 3, Y2 diganti dengan 5, Y1 diganti dengan 3, kemudian X1 dengan 2 ya. Tinggal dimasuk-masukkan aja, Ibu yakin kalian bisa. Nah, udah sampai ke tahap yang ini, Y kurang 3 per 2 sama dengan X kurang 2 per 4, dikali silang. 4 dikali Y kurang 3 dulu, sama dengan 2 dikali X kurang 2. Hati-hati dalam kali silangnya jangan sampai tertukar ya. Jadi ini kali ini dulu simpan di sini, ini kali ini simpan di sini. Nanti diperoleh perkaliannya Ibu kira bisa ya, 4 dikali Y, 4Y, 4 kali min 3 nya min 12 sama dengan 2 kali X nya 2X, 2 kali min 2 nya adalah min 4. Karena kita mau ubah ke bentuk persamaan linier yang Y sama dengan, maka yang punya variabel Y kita simpan di sebelah kiri sama dengan, yang tidak punya kita pindahkan semuanya ke kanan sama dengan. Jadi 4Y sama dengan 2X kurang 4, kemudian yang min 12 ini mari anggap kita sebut sebagai pindah ruas begitu ya. Pindah ruas dari yang tadinya di kiri pindah ruas ke kanan sama dengan, tadinya negatif jadi positif. Maka 4Y sama dengan 2X min 4 tambah 12 adalah 8. Nah, 4Y sama dengan 2X tambah 8. Hati-hati 2X tambah 8 ini tidak bisa dijumlahkan. Mengapa? Karena yang 2X ini kan dia punya variabel, sedangkan yang 8 ini konstanta, jadi tidak bisa dijumlahkan ya. Maka Y sama dengan, kalau tadi 4Y, sekarang Y sama dengan, ini 4Y itu kan perkalian ya, 4 kali Y. Ketika dia harus pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia menjadi pembagian. Jadi tadinya kali jadi bagi, dibaginya tetap dengan positif 4, tidak berubah jadi negatif ya, tetap positif 4. Maka Y sama dengan 2X tambah 8 dibagi dengan 4. Y sama dengan, kita coba dipisah, diuraikan, 2X per 4 ditambah 8 per 4. 2X per 4 kita bisa sederhanakan menjadi setengah X, 8 per 4 juga bisa disederhanakan menjadi 2. Jadi persamaan liniernya Y sama dengan setengah X ditambah 2. Yang kedua, apabila diketahuinya satu titik koordinat dan satu gradien. Apabila diketahui sebuah titik A x1, y1 dan kemiringannya atau gradiennya adalah B, maka rumus persamaan liniernya Y kurang Y1 sama dengan B dikali X kurang X1. Dulu mungkin kalau di sekolah biasanya M ya untuk notasi gradiennya. Kalau di sini mah kita menggunakan B, tapi sama saja. Andai diketahui titik A-nya 2,3, gradiennya 0,5, maka persamaan liniernya Y kurang Y1 sama dengan B dikali X kurang X1. Y kurang 3 sama dengan 0,5 dikali X kurang 2. Y kurang 3 sama dengan dikalikan 0,5X, 0,5 kali min 2 adalah min 1, maka Y sama dengan 0,5X dikurang 1 ditambah dengan 3, maka Y sama dengan 0,5X ditambah dengan 2. Bisa dipahami ya sampai ke sini ya. Kemudian yang ketiga,
Kalau misalkan diketahuinya penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garisnya. Nah, maka persamaan linearnya Y sama dengan A ditambah dengan BX. Keterangan A adalah penggalnya dan B adalah gradiennya. Andaikan penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 ditambah 0,5x. Kantong dilebetkan ya. Tapi cara ini jangan digunakan ya, biasanya yang ada yang nomor 1 yang nomor 2 yang lebih sering digunakan. Kemudian yang keempat, apabila diketahui A penggal pada sumbu vertikal dan C penggal pada sumbu horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan A dikurang A per C X. Tinggal dimasuk-masukkan saja. Andaikan penggal garis pada sumbu vertikalnya adalah 2, penggal garis sumbu horizontalnya adalah min 4, maka persamaan linearnya tinggal masukin ke rumusnya. A-nya ganti dengan 2, C-nya ganti dengan min 4. Masuk ke yang C, cara menggambar grafik fungsi atau persamaan linear. Terdapat dua cara untuk menggambarkan grafik fungsi. Yang pertama adalah cara mendaftar dan yang kedua adalah cara menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang cara mendaftar ini, misalkan menentukan nilai X yang akan disubstitusi ke persamaan, usahakan nilai X yang dipilih mewakili dari bilangan bulat negatif sampai dengan bilangan bulat positif. Kemudian cari nilai Y-nya, lalu udah ketemu titik koordinatnya, masukkan ke dalam diagram kartesius, hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis lurus ya. Terus kalau misalkan menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kalau ditanyakannya titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian gambarkan titik koordinat yang diperoleh ke diagram kartesius, kemudian hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Contohnya, biar lebih mudah dipahami, kita lanjut ke contoh. Gambarkan grafik dari Y sama dengan 2 ditambah setengah X. Cara mendaftar. Misalkan nilai X yang dipilihnya dari min 4 sampai dengan 4. Jadi nilai X ini boleh berapapun ya. Ibu di sini memisalkannya dari min 4 sampai dengan 4. Kemudian buatlah tabel seperti ini. X, Y, X-nya diganti dari min 4 sampai dengan 4. Kemudian Y-nya nanti kalian isi sendiri. Nah, untuk mengisi di Y, substitusikan nilai X ke persamaan dalam soal. Contohnya, untuk nilai X yang min 4. Kita punya persamaannya adalah 2 tambah setengah X, maka gantilah X ini dengan min 4. Jadi F min 4 sama dengan 2 ditambah setengah kali min 4. Maka F min 4 sama dengan 2, setengah kali min 4 itu adalah min 2, jadi 2 kurang 2. Maka F min 4 adalah sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya adalah 0. Begitu seterusnya. Nah, silakan isi sisanya sampai tabel di atas terisi, kemudian silakan gambarkan hasil grafik yang diperoleh sebagai latihan nomor 1. Nah, yang ini ya, sebagai latihan, nanti silakan dicoba. Kemudian yang kedua, kalau mau menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 2 ditambah setengah X, Y-nya diganti dengan 0. Ibu tuliskan 2 tambah setengah X sama dengan 0. Maka setengah X sama dengan 2 ini boleh pindah ruas ke sini ya, jadi min 2. Maka X sama dengan min 2 dibagi dengan setengah. Ingat pembagian dalam pecahan itu berarti X sama dengan min 2 dikali 2 per 1. Min 2 ini min 2 per 1 tentu saja. Perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang itu yang atas. Min 2 dikali 2 adalah min 4 per penyebutnya 1 kali 1, 1. Jadi X-nya sama dengan min 4. Sehingga titik koordinatnya min 4,0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Nah, ini. Kita ganti nilai X-nya dalam soal ini dengan 0. Maka diperoleh Y-nya adalah 2. Jadi titik koordinatnya 0,2. Kalau sudah ketemu kedua titik potong tersebut, tinggal gambarkan ke diagram kartesius.